Cuman kita kan lebih sering melihat ketika si Abiyati itu masuk dan merumput di lapangan. Tapi kita kan nggak melihat apa yang dilakukan Abiyati sebelum dia masuk. Iya, Dia betul. menempa dirinya Betul. dengan latihan yang rutin yang kita itu nggak pernah sebagai fans atau sebagai penonton nggak pernah melihat. Itu juga yang terjadi dengan Pendleton Act 1884 setelah Presiden Garfield itu dibunuh. Kita hanya ngelihat, oh Garfield dibunuh, terus nggak lama kemudian ada Pendleton Act. Yang ya kita lihat wasit ngasih kartu merah ke Rossinya. Abiyatinya mempersiapkan diri untuk momentum yang dia dapatkan itu tidak pernah kita hitung gitu. Betul, itu yang sering kali kita melihatkan ke situ. Kayak, oh ini Amerika terpolarisasi gara-gara Donald Trump. Tapi kita kan hanya melihat setelah Trump-nya naik. Sebelum Trump-nya naik, itu nggak kelihatan. Oke, kembali lagi dengan Total Politik, dan kali ini kita membahas seorang bersama seorang scholar, gitu, seorang intelektual, teman senior gua nih. Kalau teman gue bilang teman agak lancang, gue bilang teman, bilangnya senior, bilang senior kan, senior dan sudah menempuh hidup yang lebih panjang daripada gua. Kembali lagi Bang Azriansyah Agus, PhD candidate dari Northern Illinois University, DeKalb, Illinois, Amerika Serikat. Lengkap gak gua nyebutin? Lengkap. Kode pos berapa? Dan akurat. Kode pos 0115. Kalau di Amerika penting ya kode pos ya. Penting, zip code. Iya, kalau di sini nggak terlalu ya. Ya kenapa ya? Iya, karena mungkin pendataan dan tata ruang di sana kayaknya lebih baik ya. Data orang nggak tahu ya, ini random gua aja. Mereka care gitu dengan detail kayak gitu ya. Yang gua tanya beberapa orang nyebutin kode pos tuh langsung kayak menyebutin nomor telepon rumah gitu. Iya. Orang yang pernah tinggal di Amerika ya. Iya sih. Ya, istri gue kan 6 tahun kan di Ohio dulu. Sampai hari ini masih ingat dia kode pos rumahnya. Soalnya kalau mau ngisi apa-apa itu selalu ditanya. Buka rekening gitu. Bang, buka iya, betul. Apapun lah pasti ditanya. Ya di sini juga ditanya Bang, tapi nggak pokok gitu. Oke. Yes. Bang Azri, ini kan kita orang Indonesia ini kan kalau bicara demokrasi, dikit-dikit demokrasi Amerika. Kita belajar demokrasi di Amerika. Bahkan Andi Malarangeng aja belajar pemilu di Amerika. Jadi bahkan belajar Timur Tengah pun orang ke Amerika juga sekarang gitu. Belajar demokrasi di Timur Tengah gitu kan. Belajar politik Timur Tengah juga di Amerika. Ini kan tempat belajar politik di Amerika. Nah, gue mau nanya nih sebenarnya selain isu-isu soal politik Amerika yang pernah kita bahas, dia adalah kritik terhadap motherland-nya segala macam. Sebenarnya kenapa demokrasi di Amerika itu juga penuh dengan darah gitu? Maksud gue di Indonesia belum ada presiden yang meninggal karena dicelurit gitu, nggak ada gitu, atau ditembak pakai bedil, belum ada. Tapi di Amerika yang tempat yang kita jadikan contoh, jadikan referensi gitu, kejadian itu pernah terjadi beberapa kali. Bahkan salah satu presiden yang paling legend gitu, John F. Kennedy, yang namanya sangat banyak ke orang kampung gua aja, anggota DPR aja ada tuh dari kampung gua namanya John Kennedy satu tuh. Kelahiran 60-an nggak? Iya, anggota DPR RI dari kampung gua di Sumatera Barat, Golkar. Nah, maksud gua ya tempat yang kita jadi ditembak kan matinya John F. Kennedy, yang kemudian digantikan oleh wapresnya Lyndon B. Johnson gitu kan. Nah, maksud gua gimana nih cerita-cerita demokrasi yang berdarah-darah di Amerika, dan apa yang mereka maknai di mana mereka ini sebagai teladan gitu.
ketika presidennya dibunuh dalam demokrasi, apa yang ada di kepala mereka gitu. Ya. Bagus nggak pembukaan gua tadi? Oke ya, oke lah. Oke lah. Kalau nggak oke ntar nggak dipanggil lagi. Kacau. Ya, jadi ini tuh ya apa ya, kita Bang Arput nih masih sangat terobsesi dengan komplek mewah sebetulnya. Jadi kita ngomongin Amerika sekarang ya. Nggak apa-apa. Orang-orang ini kan mimpi tinggi-tinggi semuanya. Ya udah kita kasih mimpi aja semuanya. Ya udah, kita bahas politik komplek elit ya. Ya jujur aja sih, ya kurang tahu banyak ya kalau soal pembunuhan politik itu motifnya apa, penyebabnya apa. Maksudnya nggak tahu, itu belum pernah mempelajari secara sistematis gitu. Atau baca buku yang ada ahli politik atau ahli sejarah yang membahas khusus tentang itu tuh, ya saya belum pernah. Tapi ya ini saya jawab sebisanya aja. Kalau pertanyaannya soal... Udah belum mulai udah nyerah duluan doi. Soalnya ditodong. Ditodong mendadak, jadi belum persiapan, nggak ngerti lah. Ya jadi ini observasi aja. Pembunuhan itu memang sering terjadi, terutama nih, kalau kita lihat itu kebanyakan terjadi itu sebelum abad 20 malah, atau pergantian dari abad 19 ke abad 20. Nah, itu yang agak sering pembunuhan. Kalau belakangan ya, itu kan terakhir ada upaya pembunuhan itu kan Presiden Ronald Reagan. Ya, dan kalau belakangan upaya pembunuhan di antara rakyatnya yang lebih banyak kayaknya. Ronald Reagan tuh presiden yang terakhir yang dicoba dibunuh tahun 81. Sebelum Ronald Reagan ya John Kennedy. Tapi sebelum itu yang paling pertama, tapi ini bukan presiden loh, itu duel. Jadi ada duel tuh, atau istilahnya Bung Arput tadi itu celurit-celuritan. Nah kalau di sana karena mereka udah punya pistol, nah mereka tembak-tembakan kayak film cowboy ya. Lucky Luke atau apa gitu. Menembak lebih cepat daripada bayangannya. Jenggo ya. Nah itu pernah terjadi tahun 1804. Dan ini bukan politisi kacangan ya, ini politisi tingkat atas antara wakil presiden sama bekas menteri keuangan, duel. Gokil. Aaron Burr sama Alexander Hamilton. Jadi Alexander Hamilton itu kayak pemikirnya Amerika. Amerika itu harus sistem federal harus diperkuat gitu. Dia salah satu tokoh federalis. Itu meninggalnya karena duel, karena tembak-tembakan 1 lawan 1. Lawan wapres yang saat itu masih menjabat loh. Sebelum ke situ Bang, sorry gue potong Bang. Di konstitusi Amerika diatur kan untuk memiliki senjata itu kan? Ya itu amendment atau second amendment, saya lupa. Iya, boleh. Itu dihitung properti, hak milik yang nggak boleh diganggu oleh negara. Second amendment kan kalau nggak salah, ya kan? Lupa. Ya itulah, orang-orang konservatif sama NRA itu alasannya itu. Karena konstitusi itu diamandemen dan di salah satu amandemen itu memperbolehkan memang. Ya oke, balik ke Jenggo tadi Bang. Ya, Aaron Burr itu wakil presiden dan Alexander Hamilton ketika dia duel itu kayaknya udah nggak jadi menteri keuangan, tapi Aaron Burr-nya ini masih jadi wakil presiden waktu itu. Mereka ya itu tembak-tembakan di New York, tapi bukan di Manhattan, di salah satu wilayah lah di situ. Dan lucunya itu si Aaron Burr itu nggak di-impeach loh. Wapres doang bisa ya di-impeach ya di Amerika ya? Bisa. Ya ini yang tadi seri sebelumnya kan bahas impeachment. Impeachment itu kan presiden, wakil presiden dan pejabat semua yang di federal. Pemerintah federal. Pejabat tinggi ya maksudnya.
gitu. Nah, si Ehrenberg itu nggak di-impeach tahun 1804 itu. Ya bebas-bebas aja dia, gitu. Tapi masuk Nah, penjara dia waktu itu. enggak. Nggak diadili. Kalau nggak salah, jadi Hamilton itu populer di New York. Nah, itu kalau nggak salah, State of New York itu aparat penegak hukumnya itu mengajukan penyidikan, tapi nggak tahu hasilnya gimana. Tapi yang jelas si Ehrenberg-nya itu tetap menjabat dan tidak di-impeach. Gitu. Nah, itu peristiwa yang Diimpeach aja enggak, apalagi di penjara gitu ya. beda. Impeachment itu kan proses politik. Iya. Kalau untuk pidananya itu ya aparat hukum. Jadi impeachment ini nyambung yang tadi, tapi sedikit ya. Impeachment itu, mekanisme impeachment itu dirancang hanya sebatas untuk mencopot orang itu dari jabatannya, supaya dia nggak punya kekuasaan politik lagi. Soal dia nanti mau dipenjara, dia mau dirampas hartanya, dia mau yang lain-lain, itu urusan penegak hukum, bukan urusan impeachment. Impeachment itu hanya untuk mencopot dia dari kekuasaan. Udah, selesai. Sampai di situ aja. Mencopot dan kalau perlu ya melarang dia nggak boleh berkuasa lagi, itu aja. Jadi soal pidana atau perdata itu udah bukan bagian dari mekanisme impeachment. Nah, itu yang pertama, dan itu unik. Mungkin banyak orang nggak tahu ya, ini wakil presiden bisa bunuh orang. Tapi itu terjadi di Amerika. Nah, terus ini bicara sejarahnya dulu aja ya, soal kenapanya nanti di belakang lah kita diskusiin. Nah, terus yang kedua, yang meninggal ketika menjabat karena dibunuh itu ya ini terkenal, Abraham Lincoln, tahun 65, yang dibunuh ketika dia lagi baru 1 bulan habis dilantik. Dia nonton teater, terus dia dibunuh oleh seseorang yang berasal dari konfederasi. Konfederasi itu beberapa negara bagian yang ingin memisahkan diri dari Amerika Serikat karena mereka tidak setuju perbudakan dihapuskan. Jadi masa-masa perang saudaranya Amerika. Amerika pecah 2 waktu itu. Ada Union, ada Konfederasi. Union itu yang menghapuskan perbudakan, Konfederasi yang menolak perbudakan dihapuskan. Nah, jadi yang bunuh Clinton itu orang dari Konfederasi. Lincoln. Ya, Abraham Lincoln. Orang dari Konfederasi. Itu. Ya, jadi ini masih abad 19. 1865 ya. 1865, masih abad 19. Nah, terus berikutnya yang dibunuh itu, ini yang kita pernah ngobrol sebelumnya, James Garfield. Itu tahun 1881 dibunuh di stasiun kereta di Washington DC. Presiden Garfield ini dibunuh oleh orang, nah ini terkait dengan topik yang Arput pengen banget bahas ini, terkait dengan upaya reformasi birokrasi di Amerika. Jadi Garfield itu dibunuh di stasiun kereta api oleh seseorang yang tadinya itu tim sukses, dan dia itu berharap kalau ketika Garfield menang pemilu dan jadi presiden, si orang yang membunuh ini itu dapat jabatan jadi dubes di Perancis. Dan ternyata enggak. Si Garfield itu mengusulkan orang lain untuk jadi dubes di Perancis. Jadi si orang ini marah dan dia ingin balas dendam, menumpahkan kekecewaannya dengan cara yang ngebunuh, ditembak aja si Presiden Garfield ini. Gitu. Tapi Presiden Garfieldnya itu nggak langsung meninggal saat itu, perlu 1 atau 2 bulan kok. Dan sebetulnya Presiden Garfield, James Garfield ini meninggal bukan karena ditembak, bukan karena pelurunya, tapi karena infeksi. Peluru zaman itu tuh bukan peluru kayak sekarang ya, pelurunya tuh bulat kayak pelor, kayak bola. Kayak tai kambing ya. Ya kayak gitulah. Jadi nggak terlalu dalam, fatalitasnya itu nggak terlalu besar. Kayak ini di Jerman itu Otto von Bismarck itu juga pernah ditembak sama orang yang benci sama dia, tapi Bismarck nggak mati.
Karena ya itu tadi, pelurunya itu bukan peluru yang tajam, dan Bismarck itu waktu itu pakai baju yang cukup tebal, jadi pelurunya itu nggak sampai tembus ke dagingnya gitu. Nah, Presiden Garfield itu meninggal bukan karena peluru itu, tapi karena ada yang bilang ini semacam malpraktek gitu loh. Ilmu kedokteran tahun 1880 itu belum kayak sekarang. Jadi disinfektan, bahwa dokter itu sebelum menangani pasien tangannya itu harus dicuci pakai alkohol supaya steril, itu belum jadi praktek yang umum waktu itu. Ya, misalnya transfusi langsung itu masih boleh dilakukan untuk donor darah misalnya. Ya, mungkin kayak gitu. Jadi dokternya Garfield itu ketika dia mencoba membedah Garfield untuk nyari ini pelurunya ada di mana, itu tangannya belum steril. Jadi prosedur kedokteran yang dilakukan saat itu bukannya menyembuhkan presiden, tapi justru membuat presidennya itu malah semakin parah sakitnya. Karena kuman yang ada di tangannya dokter itu masuk ke dalam tubuhnya Presiden Garfield itu. Dan Garfield itu meninggal ya 1 atau 2 bulan setelah ditembak. Jadi nggak langsung meninggal saat itu juga. Dan meninggalnya bukan karena ditembak itu, tapi karena infeksi. Karena prosedur kedokteran saat itu tuh belum canggih kayak sekarang. Seperti itu. Itu Garfield ya. Berarti dokter kepresidenan belum ada waktu itu? Kayaknya sih belum. Orang Secret Service aja belum ada kok. Maksudnya belum ada tuh, belum ngawal presiden. Jadi kalau nggak salah baca ya waktu itu, Garfield itu cuman didampingin 1 atau 2 orang kok. Dia cuman punya 1 sekretaris. Jadi sesederhana itu loh lembaga kepresidenan di Amerika tahun 1881. Bukan karena Garfieldnya ini sederhana orangnya ya, tapi memang karena kelembagaannya sederhana ya. Ya, kelembagaannya lembaga presiden itu dibuat selemah mungkin lah, kira-kira kayak gitu. Karena kan itu tadi yang tadi Bang Arput bilang tuh melawan motherland gitu. Mereka kan, Amerika itu kan trauma dengan monarki absolut, trauma dengan eksekutif yang terlalu kuat. Jadi lembaga kepresidenannya itu dibikin sesederhana mungkin aja. Lembaga trauma dengan kekuasaan yang posesif gitu ya. Kayak anak-anak ABG sekarang, anak muda sekarang kan kalau pacaran namanya posesif. Oh gitu ya. Iya. Ya, itu si Pak Garfield kayak gitu. Nah, terus presiden yang meninggal karena dibunuh selanjutnya itu tahun 1901. Namanya William McKinley. Itu dibunuh ketika dia dibunuh di Buffalo, di New York. Jadi di New York itu kalau kita mau ini dari sisi Amerika ya, mau ke air terjun Niagara, itu lewat kota Buffalo itu. Cuman kan orang lebih suka ngelihat air terjun Niagara dari Kanada kan, karena view-nya lebih lengkap. Nah, Presiden William McKinley itu dibunuh di Buffalo itu saat ada pameran kalau nggak salah. Dia meresmikan pameran, ngasih pidato, terus lagi salaman dengan tamu-tamu yang datang. Nah, ketika lagi salaman itu ada orang nembak dia dari jarak dekat. Pura-pura mau salaman tapi padahal dia bawa pistol gitu. Dan yang membunuh ini seorang anarkis dan dari Eropa Timur dia. Nah, konteks sejarahnya saat itu adalah tahun 1901 Amerika itu baru mulai punya keinginan untuk menjadi sebuah imperium, untuk lebih ekspansi ke banyak negara gitu. Nah, jadi salah satu contohnya ini yang pernah kita bahas di video sebelumnya ya, tentang Asia Tenggara. Amerika itu menguasai Filipina. Nah, Filipina itu dikuasai Amerika itu ya tahun-tahun seginilah, 1899, 1901. Nah, ketika saat itu, karena konteks dunia seperti itu, orang-orang di pemerintah federal itu mulai khawatir jangan-jangan orang yang membunuh William McKinley ini adalah
titipan dari negara lain yang ingin membunuh Presiden Amerika karena Amerika pengaruhnya saat itu mulai muncul. Nah, disitulah untuk pertama kalinya Secret Service yang di bawah Kementerian Departemen Keuangan itu diterjunkan untuk mengawal presiden secara full time. Dulunya Secret Service itu mengawal presiden nggak full, hanya kalau perlu aja. Tapi gara-gara Presiden McKinley ini mati dibunuh, itulah pertama kalinya diputuskan Secret Service harus attach, harus nempel terus sama presiden dan nempel terus dengan keluarganya dan juga wakil presiden. Gitu. Sebelumnya presiden nggak dapat pengawalan yang ketat, ya bebas-bebas aja gitu. Tapi sejak William McKinley itu dibunuh, nah itu pertama kalinya Secret Service itu attach. Gitu. Nah, setelah William McKinley tahun 1901 itu pembunuhan presiden yang meninggal ketika menjabat karena dibunuh, yaitu tadi John Kennedy. Tahun berapa tuh? 62 ya? Apa 63? Nggak hafal. Ya, matinya meninggal ditembaknya di Dallas. Ya, di Dallas. Tahun 63, November, 22 November tahun 63. Jadi itu setahun sebelum pemilu itu. Ya. Tahun 63, November 63. Karena pemilu selanjutnya kan November 64. Itu. Jadi ya memang ada berapa presiden tadi? 1, 2, 4 ya. 4 presiden yang meninggal saat menjabat dan meninggalnya karena dibunuh. Kayak gitu. Nah, oke. Terus Reagan ya yang ada percobaan pembunuhan. Ya. Dan gagal. Percobaan pembunuhan yang gagal. Dan Presiden Reagan waktu itu tuh udah cukup tua umurnya, udah berapa ya? Itu lebih dari 70 pokoknya. Jadi cukup mengkhawatirkan waktu itu. Ini bisa survive nggak ya? Tapi ya survive dan cukup lama juga kan di rumah sakit. Kayak gitu. Bang, kira-kira ini apa namanya? Oke. Katakanlah ada banyak gitu ya kejadian pembunuhan, percobaan pembunuhan dan bahkan pembunuhan ya kepada Presiden Amerika ya. Nggak hanya apa namanya? Ini bukan kebetulan gitu bukan satu kejadian aja gitu kan. Tapi memang ada berkali-kali praktek itu terjadi dan percobaan itu terjadi gitu. Nah, dari situ kira-kira apa sih yang dari pembacaan lu ya yang coba dijelaskan oleh orang Amerika gitu ya, kalau praktek itu pernah terjadi di negara. Jadi kita bicara dengan sebagai anak teladan nih, anak teladan di kelas gitu kan yang jadi contoh untuk murid-murid lain gitu. Ternyata punya kasus kan gitu. Nah, dari pembacaan itu apa argumentasinya membela demokrasi kami masih baik gitu, pemerintahan kami masih baik dengan ada kasus noda tragedi kayak gitu. Nah, ini susah jawabnya karena nggak pernah nanya juga ke mereka gimana. Terus kalau kita baca buku-bukunya juga mereka nggak memandang ini sebagai suatu sebagai suatu ya ini noda memang, tapi ini bukan noda yang lantas menjustifikasi bahwa sistem demokrasi Amerika itu cacat gitu. Beda halnya dengan perbudakan misalnya. Kalau perbudakan itu kan kayaknya semua akademisi, semua orang itu ya setuju ini original sin-nya Amerika gitu. Tapi kalau pembunuhan presiden mereka lebih melihat bahwa ya inilah peristiwa politik gitu loh. Dan kalau pembacaan saya ya, itu lebih ke ya memang lembaga kepresidenan itu didesain sebagai lembaga yang lemah pada saat itu. Lembaga kepresidenan Amerika itu kan berkembang seiring berjalannya waktu. Seiring berkembangnya Amerika sebagai sebuah negara dan akhirnya menjadi sebuah imperium,
disitulah lembaga kepresidenan itu berkembang menjadi semakin kompleks, dan semakin kompleks gitu. Karena desain awalnya itu nggak seperti itu. Bahkan seorang presiden itu zamannya James Garfield yang dibunuh di stasiun kereta tadi, dia itu cuma punya sekretaris 2 atau 3 orang kok. Sangat sedikit, stafnya itu sangat sedikit. Dan menteri-menterinya juga nggak banyak. Lembaga kepresidenan itu baru berkembang jadi sebuah institusi politik yang besar itu ketika Roosevelt Franklin ya, FDR, itu jadi presiden tahun 30-an. Nah itu baru dia bikin OMB, Office of Management and Budget, ada Chief of Staff, segala macam yang mungkin jumlah stafnya presiden di Gedung Putih itu bisa 5.000-an orang. Dan itu ditunjuk semua oleh presiden, bukan karir. Jadi ya patronase lah. Kalau presidennya naik, misalnya sekarang Biden naik, nah itu orang-orang yang dibawa oleh Presiden Trump ketika dia menjabat, nah itu diganti semua sama orangnya Biden, dan itu bisa 5.000-an orang. Kalau di Indonesia itu adik-adik abang semua itu ya masuk ya. Oh gitu ya. Dinda-dinda tuh semua tuh. Nah jadi itu fenomena yang belum relatif baru tahun 30-an. Semenjak abad 20 lah lembaga kepresidenan di Amerika itu punya berkembang ya, baik dari segi birokrasi maupun kekuasaan maupun anggaran, itu baru setelah 1800-an. Kalau sebelumnya itu kongres yang semua itu kongres yang ngatur. Kayak gitu. Nah, itulah sebabnya kenapa pembunuhan presiden itu bisa terjadi, karena ya memang nggak dikawal, itu aja. Nggak ada pengawalan. Kennedy sama Reagan kan dikawal. Iya, dikawal, tapi kan ini ya, senjata api kan juga, ini faktor lain sih. Senjata api kan legal. Ya. Tapi maksudnya sebelum Kennedy itu kan Secret Service itu nggak attach ke presiden, dan kalau kita lihat kan Lincoln, Garfield, McKinley, ini kan 3 dari 5 presiden yang dibunuh ketika menjabat, dan yang 3 ini kan memang nggak ada pengawalan sama sekali. Jadi salah satu faktornya ya karena memang nggak dikawal, jadi gampang banget mereka itu untuk menjadi sasaran. Kalau untuk Ronald Reagan sama Kennedy, memang mereka udah dikawal, tapi di sisi lain Amerika kan juga sudah berkembang. Tahun 1960 sama 1980 Amerika itu kan udah menjadi kekuatan global ya. Jadi orang-orang yang tidak puas terhadap presiden itu kan sudah bukan lagi orang dari dalam. Beda dengan 3 presiden yang tadi. 3 presiden yang tadi itu kan dibunuh karena orang Amerika sendiri nggak puas sama mereka. Ya. Tapi kalau Ronald Reagan sorry. Mati nih background gua. Ya lanjut. Harusnya diingetin tadi ya. Ya. Nah, tapi kalau Ronald Reagan sama Kennedy itu kan dibunuh motifnya itu bukan ada warga Amerika yang nggak happy, itu kan enggak. Tapi bukan karena faktor ideologi atau faktor ketidakpuasan politik domestik seperti nggak dapat jabatan atau kalah perang saudara, itu kan sudah nggak lagi. Ya, apa undang-undang kan? Kalau Kennedy kan undang-undang kan kasusnya kan? Ah, kurang tahu tuh. Cuman kalau bukan buka arsip ya, ini buku ini diterjemahin sih di bahasa Indonesia tentang sejarahnya CIA, Legacy of Ashes. Nah kalau kata buku itu berdasarkan arsipnya CIA itu Kennedy itu dibunuh, salah satunya si pembunuhnya ini kan orang Amerika tapi bekas marinir kalau nggak salah. Dan orang-orang CIA saat itu punya keyakinan kuat kayaknya si pembunuh ini tuh digalang oleh Castro. Oke, ini soal perang dingin nih berarti. Ya, karena dia berkali-kali CIA itu ngelihat orang ini beberapa kali ke kedutaan Kuba di Mexico City. Itu kata buku itu. Iya data catatannya lah di buku itu berarti. Ada. Kayak gitu. Nah, jadi kalau kita lihat dari
kenapa kok bisa dibunuh, itu emang karakternya udah berbeda. Pembunuhan di abad ke-19 itu lebih ke sesama politisi atau sesama warga yang tidak puas karena haluan politiknya berbeda. Tapi kalau yang udah Kennedy Reagan itu udah bukan itu lagi alasannya. Ditambah lagi ya itu tadi memang senjata api kan legal ya di sini. Itu hak milik, itu privasi, itu properti. Ya. Ya, yang kedua lebih kepada politik internasional nih. Ya, politik internasional, dan karena kebijakan Amerika itu, kebijakan luar negerinya itu memberi dampak langsung, itu kan banyak orang-orang dari negara lain yang nggak puas kan. Bahkan kayak George Walker Bush waktu dia pidato ngasih konferensi pers di Irak kan sampai dilempar sepatu itu. Ya kan? Jadi udah ancamannya itu udah bergeser gitu. Udah bukan domestik lagi. Nggak tahu nanti ya, karena setelah pertengahan 2000-an ini kan sekarang Amerika menganggap ancaman itu bukan dari luar lagi, tapi justru ada domestic terrorism kan. Ya. Terutama setelah malapetaka 6 Januari kemarin itu kan dan udah beda. Polarization sebagai ancaman kan, di mana polarisasi. Ya, Trump dibunuh oleh Twitter di media sosial. Polarisasi yang memberi ruang kepada kelompok militan, dan ini militannya bersenjata, itu masalahnya. Kalau militannya cuma ide aja mungkin nggak masalah. Militan bersenjata untuk memberi ruang kepada mereka untuk bisa tampil lagi. Nah, makanya sekarang ancaman kalau dari perspektifnya Amerika itu domestik, bukan eksternal lagi. Gitu. Oke, jadi memang udah balik lagi bandulnya ya. Memang politik tuh soal siklus saja, yang tadinya di kanan sekarang ke kiri, besok bisa balik kanan lagi kan, memang siklus kan. Berarti udah balik lagi. Nah, balik kita ke kasus-kasus tadi Bang. Misalnya kayak yang isu domestik gitu misalnya. Ya sempat kita bahas soal di pertemuan kita di tempat lain gitu ya, soal adanya perubahan struktural gitu ya. Kalau presiden yang terakhir yang di waktu salaman ditembak presiden si William McKinley. McKinley itu akhirnya Secret Service diberlakukan gitu ya untuk mengawal presiden. Diberi tugas tambahan. Kalau si Garfield itu reformasi birokrasi kata lu ya. Nah, memang seperti apa sih perubahan itu ketika ada orang yang dibunuh ini, memang langsung ada penataan ulang gitu atau gimana menurut dalam sejarah? Iya, langsung. Gimana ya? Ini observasi ya. Observasi orang Amerika itu secara umum itu ketika ada krisis, mereka itu reaksinya itu kadang-kadang berlebihan. Suka overreacted. Ya samalah kayak total politik ketika mengulas pelantikan Biden kemarin. Itu kan Pak Andi Malarangeng bilang, wah ini pasukan yang diterjunkan untuk menjaga Kongres ini udah sama atau lebih banyak daripada pasukan di Afghanistan sama Irak. Iya kan? Iya. Nah itu kan contoh bahwa gitu loh, Amerika itu ketika ada krisis atau ada kejadian yang mempermalukan mereka, itu cara mereka bereaksi itu kadang-kadang keterlaluan, overreacted gitu. Nah jadi kayak waktu Presiden Garfield dibunuh, yaitu hanya perlu waktu 2 atau 3 tahun lah untuk Kongres dan partai itu untuk merubah mekanisme rekrutmen pegawai pemerintah federal dari yang tadinya itu patronase
Pokoknya kalau presidennya Garfield ya udah semua orang sampai petugas di kantor pos itu orangnya Garfield semua. Tapi setelah dia dibunuh itu dan setelah diselidiki motif pembunuhannya karena si pembunuh ini minta jadi dubes di Prancis. Nah itu orang-orang kan jadi sadar, wah ini harus kita rubah ini sistemnya kayak gitu. Itu yang terjadi. Dan mereka bikin undang-undang baru. Dan patronase itu jadi berkurang ya langsung kekuatannya di Amerika. Berkurang, tapi berkurangnya itu berangsur-angsur. Bukan, Presiden Garfield mati dibunuh dan yang bunuh itu orang yang anggota tim suksesnya dia yang minta jabatan dari dubes, terus semua langsung direformasi. Enggak kayak gitu. Prosesnya itu berangsur-angsur dan hampir nggak pernah komplit. Sisa-sisa patronasenya itu masih ada. Apa misalnya, Bang? Contoh yang paling nyata itu pengangkatan duta besar. Sampai detik ini, duta besar itu masih menjadi jabatan yang jabatan yang diberikan oleh presiden kepada donatur-donaturnya waktu kampanye. Dan terutama di negara-negara yang dianggap strategis ya. Jadi kayak London. London itu sering banget itu jadi jatahnya tim sukses. Tapi kalau kayak Jakarta, nah itu kebanyakan diplomat karir. Iya. Jadi ya yang dianggap strategis lah. Brussels, London, Paris, Berlin, terus kadang-kadang kayak Yerusalem ya. Ya Israel kan nganggep Yerusalem ibu kotanya. Jadi dubesnya ke Yerusalem itu juga Tokyo itu juga masuk. Itu salah satu contoh. Dan nanti ketika presidennya ganti, nah itu dubes-dubes yang ditunjuk oleh presiden sebelumnya itu mundur semua, diganti lagi. Jadi itu hanya berlaku untuk duta besar yang sifatnya itu political appointee. Kalau yang karir enggak, presidennya ganti ya dia tetap aja di situ. Kayak dubes Amerika di Jakarta sekarang misalnya ya, kan dia keturunan Korea itu dan dia kan diplomat karir. Dia dipilih ketika Trump jadi presiden kan. Nah sekarang presidennya ganti, ya beliau tetap di Jakarta, nggak diganti. Karena beliau bukan political appointee. Ya. Itu salah satu contoh. Contoh yang lain lagi, itu orang-orang yang di bawahnya menteri, kayaknya layer pertama, layer kedua, lapisan pertama, lapisan kedua, itu diisi orang-orang politik semua. Mayoritas. Ada yang karir, tapi ya mayoritas orang-orang politik. Jadi kalau kayak di Indonesia itu mungkin eselon 1, eselon 2, nah itu orang bawaannya partai. Berarti sampai hari ini kayak gitu? Masih. Ya kayak paling gampang ya, ini karena luar negeri sih. Jadi ingat. Coba, sejak Perang Dunia Kedua, itu nggak ada menteri luar negeri Amerika yang bukan partai. Nggak ada yang karir. Pasti orang partai semua itu. Menlunya. Dan menteri-menteri yang lain juga kebanyakan orang partai. Yang bukan orang partai itu ya ada, bukan yang nggak ada. Ada sih. Tapi ya karena butuh House approval kan DPR. Senat harus menyetujui. Ya bukan cuma karena harus disetujui Senat, tetapi juga ya ini kita pernah ngobrol kan sebelumnya. Ketika orang baru jadi presiden, birokrasi ini kan sedemikian besarnya. Siapa orang di dalam birokrasi ini yang bisa dipercaya oleh presiden kan? Jadi akhirnya ya presiden bawa orang-orangnya untuk masuk ke dalam situ. Dulu sebelum Presiden Garfield itu meninggal dibunuh, itu mulai dari menteri sampai staf tukang fotokopi lah katakanlah gitu. Itu orangnya presiden. Jadi nggak ada merit system atau sistem karir, itu nggak ada. Jadi kalau misalnya orang kayak saya mau jadi diplomat atau mau jadi pegawai pajak,
Ya saya ikut tim suksesnya presiden siapa gitu. Berarti Nggak ada. PNS gimana waktu itu? Ya belum ada. Oh, belum ada PNS waktu itu. Di tingkat federal itu ya political appointment aja semua. Oh, Di federal loh ya, bukan gitu. state. Iya, 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 iya. Oh, Kayak berarti gitu. Amerika sempat di pemerintah federalnya pusat itu nggak ada PNS berarti ya? Nah itu Karir. mungkin kemungkinan saya nggak tahu pastinya ada PNS itu ada atau enggak, tapi itulah aturan yang berlaku. Sistem patronage system itu yang berlaku karena Amerika saat itu nggak suka dengan Eropa. Sistem negara Bonapartisnya Prancis atau sistem birokrasinya Bismarck di Prusia sama Jerman, Amerika itu nggak suka. Karena dikhawatirkan kalau ada merit system di birokrasi, eksekutif ini jadi kuat. Kalau eksekutif jadi kuat, nah nanti kembali lagi ke yang kita bahas tadi, akan menjadi tiran. Jadi eksekutif itu dilemahkan lah. Diberi kekuatan, tapi kekuatannya itu hanya lebih untuk kalau mau perang, nah itu silahkan. Eksekutifnya harus kuat. Ya, tapi kalau selain itu enggak. Urusan luar negeri, oh ya eksekutif harus kuat. Tapi kalau udah urusan selain luar negeri, selain perang, selain perdagangan internasional, eksekutif itu sebisa mungkin dibatasi. Semangat zamannya saat itu seperti itu. Ya karena ingin menjadi pembeda diferensiasi dari motherland-nya tadi kan. Ya, satu, untuk menjadi pembeda. Faktor yang kedua adalah letak geografis Amerika yang jauh dari mana-mana, yang mengisolasi mereka dari konflik dan perang di Eropa, itu memungkinkan sistem yang masih sederhana seperti itu bisa jalan. Tapi kalau misalnya Amerika itu terletak di suatu kawasan yang tetangganya itu suka perang semua, dan perangnya udah perang modern, yang perlu ada pasukan yang bersifat tetap atau standing army, oh nggak bisa itu, sistem itu nggak akan bisa jalan. Jadi kenapa Eropa itu memperkuat birokrasinya? Ya karena mereka harus perang. Ini omongannya Charles Tilly nih. Ya. Mereka harus perang, dan untuk perang mereka harus punya populasi. Harus punya penduduk yang bisa direkrut jadi tentara, dan untuk merekrut penduduk itu supaya bisa jadi tentara, negara harus punya duit, harus punya sistem fiskal yang baik. Nah, supaya sistem fiskalnya jalan gimana? Mereka harus nyatetin itu penduduknya, harus disensus untuk dilihat siapa yang bisa dipajakin satu-satu untuk ngongkosin tentaranya ini perang. Makanya di Eropa kontinental ya terutama, itu kan birokrasinya sangat dominan. Prancis, birokrasinya dominan. Jerman, birokrasinya dominan. Pokoknya negara-negara yang suka perang itulah. Tapi kalau Amerika, karena letak geografisnya itu yang agak terisolir, mereka nggak, kalau misalnya Eropa perang, mereka belum tentu akan terlibat. Nah, sistem yang masih sederhana atau yang masih agak terkebelakang kayak patronase itu ya bisa untuk menghidupi negara ini untuk survive. Bukan terbelakang, elementer. Sederhana. Ya, elementary. Ya. Kalau Emil Durkheim nulis buku Elementary Form of Religious Life. Ya kan? Sangat basic. Makanya orang kayak Alexis de Tocqueville itu sangat takjub dengan Amerika karena ya Amerika tahun 1830. Tocqueville itu kan ke Amerika tahun 1830. Ya. Itu ya semua dikerjain sendiri. Negara itu nggak kelihatan. Apa yang dimaksud dengan negara itu nggak kelihatan. Karena semua hal itu cukup diselesaikan oleh masyarakat itu sendiri, oleh civil society, dan oleh pengadilan, sistem hukum. Jadi yang ini katanya Stephen Skowronek ya. Stephen Skowronek ini profesor tentang politik Amerika dan udah jadi kayak dewa lah. Dia nulis buku judulnya itu Building a New American Empire. Di situ dia menjelaskan bahwa negara Amerika Serikat
itu baru mulai tercipta itu tahun 1880 sampai 1920. Itu fase awalnya. Sebelum itu tuh yang namanya negara nggak kelihatan. Yang menyatukan Amerika di tingkat federal itu hanya ada dua. Pertama, sistem pengadilan, sistem peradilan, dan yang kedua patronase itu. Itu yang menyatukan sekian negara bagian jadi satu. Oke, Bang. Jadi kita balik lagi ke soal pembunuhan, percobaan pembunuhan presiden tadi. Berarti memang gua coba review sedikit lagi ya dari penjelasan lu tadi, bahwa sebelum Kennedy itu adalah soal sistem kepresidenan, lembaga kepresidenan yang tidak kuat nih, gitu kan? Ya. Tidak dengan desain yang tidak dominan. Kalau setelah Kennedy ke belakang gitu, itu sistem kepresidenan sudah sangat kuat, sangat sudah punya desain yang relatif lebih established gitu ya. Tetapi ini kaitannya dengan politik internasional lebih banyak gitu ya. Dikaitkannya di situ untuk memunculkan juga heroisme dari Amerika Serikat ketika menghadapi perang dingin ketika itu, berarti ya. Bisa nggak gue bilang kayak gitu? Mungkin lebih tepatnya, semakin besarnya ancaman dari luar, gimana ya pembahasannya? Gini, kekuasaan kepresidenan Amerika, kekuasaan lembaga kepresidenan Amerika itu semakin berkembang seiring dengan semakin besarnya pengaruh global Amerika Serikat. Oke. Jadi dengan kata lain, presiden-presiden Amerika itu memanfaatkan kesempatan dari konflik internasional, baik itu perang atau krisis, untuk memperbesar kewenangan presiden. Sebetulnya titik tolaknya itu lembaga kepresidenan Amerika bisa sebesar sekarang itu perubahan yang paling dominan itu gara-gara Great Depression tahun 30 itu. Ketika Roosevelt naik jadi presiden, ini kan masa krisis nih. Nah, masa krisis itu dijadikan sebagai dasar, sebagai alasan oleh Roosevelt untuk memperkuat lembaga kepresidenan. Dia banyak bikin lembaga-lembaga baru di dalam eksekutif yang itu membuat lembaga kepresidenan ini jadi semakin powerful. Ya kalau Tilly kan, kalau Charles Tilly kan bilang perang itu membentuk negara. Betul. Ya kan? Nah, Amerika itu kurang lebih mirip lah kayak gitu. Bukan hanya perang soalnya, krisis ekonomi pun itu juga memberi momentum kepada presiden untuk memperdalam kekuasaannya dengan cara membuat lembaga-lembaga baru dan merekrut makin banyak birokrat-birokrat untuk masuk ke dalam pemerintahan federal. Gitu. Itu juga yang terjadi di dalam kasus pandemi ini mungkin misalnya ya. Ini justru ini akan memperkuat kekuasaan dari seorang presiden gitu, karena butuh support yang besar gitu untuk menghadapi krisis pandemi ini gitu. Gimana Bang menurut lo? Ya itu sangat mungkin karena ini kan krisis ya. Krisis itu kan memberikan kesempatan kepada presiden untuk memperkuat lembaganya. Dan di sisi lain, masyarakat Amerika sendiri yang sangat konservatif kalau dalam perspektif Amerika itu kan negara itu nggak usah terlalu banyak ngurusin lah, ya kan? Negara yang minimum, kewenangannya sangat minimum. Nah, ini juga yang membuat militansi dari kelompok konservatif itu juga makin tinggi karena mereka berpikir seperti Bung Arput tadi bilang, wah ini krisis bisa-bisa presiden, pemerintah federal bakal semakin akan menggunakan kesempatan ini untuk memperkuat lembaga kepresidenan. Nah itu kan mereka nggak suka. Makanya kelompok militan sayap kanan itu juga sebagai reaksi ya, itu juga semakin nyaring bersuara. Bahkan kayak Obamacare itu kan dipotret oleh mereka sebagai intrusi negara kepada kehidupan pribadi warga. Orang dipaksa harus punya asuransi. Gitu.
negara mencampuri kehidupan yang paling fundamental gitu ya. Ya, karena ketika Amerika diproklamirkan, ya negara itu nggak kelihatan, hampir nggak ada. Semua itu, ya kalau di Indonesia istilahnya gotong royong lah. Ada konflik ya kita selesaikan sendiri. Atau kalau konfliknya nggak selesai, bawa ke pengadilan. Udah. Tapi Washington DC itu nggak pernah turun sampai ke bawah, ngirim pasukan atau apa, nggak pernah. Ketika ada konflik ya. Ya kalau bisa berantem ya kita sama kita aja lah gitu. Nah, kita sama kita aja lah, nggak usah sampai aparat ikut kayak gitu. Kita sama kita aja. Ya karena memang awalnya begitu. Di sini salah dikit UITE, Bang. Ya mungkin karena apa ya? Ya salah satu aspek lain yang merubah itu juga ya sekali lagi faktor struktural ya, kayak demografi. Dulu itu kan semuanya bisa diselesaikan sendiri-sendiri karena penduduknya kan masih sedikit. Setiap orang tuh bisa punya tanah yang sangat luas kan di Amerika. Tapi begitu kota-kota besar semakin tumbuh, orang udah pindah dari desa menjadi pegawai di perkotaan, itu kan mereka butuh pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini kan ya negara itu. Gitu. Ini kita diskusi dari pembunuhan itu ternyata ke sistem negara ini kelihatan ya kenapa dia bisa dipaksa-paksain sambungannya ya. Ya di luar skenario kayaknya. Iya tapi ya itulah. Ya jadi semuanya di politik itu kan soal pola kan. Jadi ya. ketika kita melihat suatu kasus bukan hanya soal kasus ya, tapi pola apa yang terbentuk dan pola apa yang tercipta dari sebuah kasus itu, dari tindakan yang dilakukan. Karena orang yang pegang senjata adalah orang yang powerful. Orang yang powerful adalah agent. Agent bisa mengubah struktur, dengan senjatanya dia tembak presiden, struktur berubah gitu kan. Ya itu lebih trigger sih kalau yang pembunuhan itu. Kalau dilihat lebih rinci, upaya untuk mereformasi, merubah sistem patronas itu udah dimulai dari 15 tahun sebelumnya. Itu trigger. Kalau bahasa doktor ilmu doktor dan pengamat politik kondang yang sering muncul di Total Politik, Henry Satrio, itu dia bilang sebagai momentum. Jadi dalam politik itu soal momentum. Itu saya sudah tulis dalam disertasi saya gitu. Bahkan di TV dia ngomong itu, jagoan nih kawan. Iya. Ya ini mungkin ya kalau ibarat di sepak bola itu pemain hebat, tapi kalau dia di bangku cadangan terus kan dia nggak bisa menunjukkan kemampuannya kan. Ya, jadi kiper hebat. Momentum dia itu lahir ketika dia diturunkan di lapangan. Iya, dikasih waktu 10 menit atau 15 menit gitu. Betul. Ini kayak kayak Christian Abiati. Milan. Kiper AC Milan, klub legendaris terbaik sepanjang masa ini kan. Ya kan? Christian Abiati itu tidak akan pernah mendapat momentum jika jika Rossi, kiper satu Milan, tidak kena kartu merah waktu itu. Sebastiano Rossi ya? Iya, Sebastian Rossi. Karena dapat kartu merah, Abiati masuk. Ternyata jagoan juga nih kawan kan. Si botak ini kan, gitu kan. Nah, cuman kita kan lebih sering melihat ketika si Abiati itu masuk dan merumput di lapangan. Tapi kita kan nggak melihat apa yang dilakukan Abiati sebelum dia masuk. Dia menempa dirinya. Betul. Dengan latihan yang rutin yang kita itu nggak pernah sebagai fans atau sebagai penonton nggak pernah melihat. Itu juga yang terjadi dengan Pendleton Act 1884 setelah Presiden Garfield itu dibunuh. Kita hanya ngelihat, Garfield dibunuh, terus nggak lama kemudian ada Pendleton Act. Yang kita lihat wasit ngasih kartu merah ke Rossinya. Abiatinya mempersiapkan diri untuk momentum yang dia dapatkan itu tidak pernah kita hitung gitu. Betul, itu yang sering kali kita melihatkan ke situ. Kayak,
ini Amerika terpolarisasi gara-gara Donald Trump. Tapi kita kan hanya melihat setelah Trumpnya naik. Sebelum Trumpnya naik, itu nggak kelihatan. Atau kayak gempa bumi misalnya. Gempa bumi itu kan bisa karena gunung meletus, bisa karena pergeseran lempeng kan. Yang kita lihat itu kan ketika gempanya terjadi. Tapi ketika lempengnya itu bergeser, 1 tahun cuma 1 senti, atau 1 tahun cuma setengah senti, kita kan nggak pernah bahas. Yang bahas cuma geolog atau apa gitu. Yang kita lihat ya, wah ini ada gempa 8 skala Richter. Nah itu momentum, gempa itu momentum. Ya. Tapi sebelum momentum itu ada, ini sudah ada pergerakan ini di bawah. Cuman karena pergerakannya itu sangat pelan, kita nggak seringkali luput ngelihatnya. Kita kan lebih mudah melihat sesuatu yang cepat berubah daripada yang perubahannya itu sangat-sangat lambat. Iya kan? Walaupun perubahan yang sangat lambat itulah yang paling fundamental. Ya, perubahan pergeseran lempeng yang cuma setengah senti setahun itulah yang membuat terjadinya gempa 8-9 skala Richter itu. Gokil deh diskusi kita dari gempa, penembakan, itu perumpamaan. Abiyati kan. Tapi ya itu, kita jangan maksudnya momentum itu memang penting, tapi sebelum momentum itu bisa didapatkan oleh politisi atau dalam suatu peristiwa, itu persiapan sampai ketika momentum itu terjadi, itulah yang seharusnya lebih kita perhatikan dengan serius. Ya, dalam agama kita, agama Islam, gua kan Islam, lu Islam kan Bang? Apa agama ya. Lu? Boleh di sini boleh bebas aja, jangan hanya agama yang channel gua. Oh ya, terserah yang punya channel. Gua di agama gua diajarkan bahwa mati itu pasti gitu. Tapi persoalannya kan persiapan kita menuju meninggal ini nih. Kita siap nggak untuk momentum itu kan gitu. Betul, kan? Betul. Kalau ingin siap ya bantulah orang miskin, anak yatim, kasihlah anak yatim gitu, berbuat baik di dunia. Jangan Anda korupsi gitu. Anda yang jadi pejabat jangan korupsi. Ini terutama Bang Azri ini karena beliau pejabat negara gitu. Bang, gue ngomong korupsi lo freeze gini Bang.